Teman-teman tahu nggak sih, apa faktor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam pinjaman online ilegal? Nah, itu yang akan kita bahas. Faktor-faktor yang Eh, menyebabkan. eh, 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 eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nada Aprila Kurnia dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Saya dari kelompok Bakti 26 Mozilla Firefox. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas Bakti Unan 2023 tentang video nagi atau narasi logika dan hati dengan topik maraknya pinjaman online ilegal. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pinjaman online ilegal? Nah, pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak diatur atau tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berwenang. Biasanya teman-teman, ciri-ciri dari pinjaman online ilegal ini, mereka tidak memiliki situs resmi, tidak memiliki aplikasi mobile, tidak terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, tidak memiliki data perusahaan yang jelas, serta tidak adanya pengawasan yang ketat. Ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang sehingga terlibat dalam pinjaman online ilegal. Pertama, ada keterdesakan keuangan. Ini terjadi apabila ada orang yang sedang berada di masa-masa membutuhkan uang secara mendesak, lalu yang terlintas di benak mereka hanyalah meminjam secara online. Karena mereka merasa itulah jalan pintas, jalan cepat, tanpa mereka memikirkan apa saja konsekuensi dari pinjol ilegal. Yang kedua, kurangnya akses ke pinjaman resmi. Apabila ada seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat lengkap pribadi untuk meminjam ke lembaga resmi, sehingga yang terlintas di logika mereka hanyalah pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal ini tidak mengharuskan adanya syarat-syarat tertentu, sehingga dapat dengan mudah menggiurkan khalayak ramai, orang-orang yang sudah berada di krisis-krisis ekonomi tertentu. Yang ketiga, ketidakpahaman tentang risiko. Itu dikarenakan mereka tidak sepenuhnya mengetahui apa saja risiko atau apa saja konsekuensi yang dapat terjadi apabila kita mengambil jalan pintas dengan pinjol ilegal. Faktor yang terakhir ada iklan yang menyesatkan. Karena dalam iklan tersebut, penyedia dana perusahaan mengatakan bahwa pinjol ilegal tanpa menggunakan syarat ketat dengan bunga yang relatif rendah. Padahal kenyataannya tidak, teman-teman. Pinjol ilegal ini sangat berbahaya. Bunga relatifnya sangat tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman online legal. Selanjutnya, ada dampak negatif apabila kita terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, bunga yang relatif tinggi. Bunga tersebut bisa kita hitung per hari dan akan bertambah apabila debitur telat membayar pinjamannya. Ini dikarenakan tidak adanya pengawasan dalam pergerakan dana oleh otoritas jasa keuangan yang berwenang. Yang kedua, metode penagihannya yang kasar. Nah, pinjaman online ilegal ini, mereka menagih para peminjamnya itu dengan kasar dan sangat mengintimidasi teman-teman. Sehingga para peminjam akan mengalami stres, serta gangguan psikologi dan akan berdampak sangat berbahaya bagi diri peminjam. Yang ketiga, kehilangan data pribadi. Tidak adanya pengawasan data yang memadai, sehingga informasi-informasi lengkap si peminjam ini bisa saja jatuh ke tangan yang salah, sehingga meningkatlah risiko kejahatan siber. Yang keempat, kurangnya pendidikan keuangan. Pinjol ilegal seringkali tidak memberikan edukasi-edukasi penting kepada peminjamnya, sehingga tidak memahami secara lengkap tentang pinjaman online ini. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita supaya menghindari yang namanya pinjaman online ilegal? Yang pertama, kita harus mencari tahu informasi sedetail mungkin bagaimana reputasi perusahaan penyediaan dana, apakah mereka diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua, baca syarat dan ketentuannya. Kita harus memastikan bagaimana suku bunganya, bagaimana jarak pinjamannya. Yang ketiga, mewaspadai tindakan-tindakan mencurigakan. Contohnya seperti permintaan bayar uang di muka atau komunikasi yang tidak ada kejelasannya. Yang keempat, konsultasikan dengan ahli keuangan. Yang terakhir, ada solusi. Bagaimana jika kita telah terjebak dalam yang namanya pinjaman online secara ilegal? Yang pertama, kita harus menghentikan semua interaksi dengan pinjaman online ilegal tersebut dan sesegera mungkin komunikasikan dengan penyediaan dana itu. Yang kedua, blokir semua komunikasi dengan pinjaman online ilegal tersebut. Yang ketiga,
pantau terus aktivitas keuangan. Tujuannya supaya tidak ada tindakan-tindakan yang mencurigakan. Yang keempat, laporkan ke pihak-pihak berwenang seperti polisi atau instansi yang berwenang lainnya agar mereka dapat menilai apakah itu termasuk pelanggaran hukum. Nah, itulah teman-teman tentang pinjaman online ilegal yang mana mencakup tentang faktor yang mendorong, dampak negatif, cara menghindari, serta solusi jika kita terjebak pinjaman online ilegal. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.